Oke. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, Pak Budi dan teman-teman. Kali ini kelompok kami, kelompok 2, ingin mempresentasikan tentang chapter 12, yaitu decision making. Anggota kami ada saya sendiri, Bernadine, ada Deani, ada Maria Helena, dan Vini Farida. Nah, film yang kami dapatkan yaitu film Moneyball. Moneyball sendiri yaitu adalah film biografi olahraga tahun 2011 asal Amerika Serikat yang disutradarai oleh Bennett Miller dan ditulis oleh Steven Sailan dan Aaron Sorkin. Film Moneyball didasarkan pada buku non-fiksi karya Michael Lewis tahun 2003 dengan nama yang sama, yang membedah tim baseball Oakland, Amerika tahun 2002 dan upaya manajer umumnya Billy Beane dalam membentuk tim yang kompetitif. Dalam film Moneyball, Beane yang diperankan oleh Brad Pitt dan asisten Peter Brand yang diperankan oleh Jonah Hill yang dihadapkan dengan anggaran minim untuk membentuk skuad baseball, mampu membangun tim dengan pendekatan statistik canggih dan rumit untuk memantau dan menganalisis pemain. Film ini diawali dengan manajer umum Oakland, Billy Beane, yang terluka oleh kekalahan timnya dari New York Yankees dalam seri divisi Liga Amerika 2001 dan dilanjutkan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Billy Beane dalam membentuk tim serta tantangan-tantangan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, selanjutnya akan bahas mulai dari LO pertama, yaitu the decision making process. Nah, decision making process sendiri adalah pengambilan keputusan di mana proses decision making yang melibatkan grup ketika mengambil keputusan. Hal ini grup itu sangat diperlukan karena pilihan atau choices-nya, penilaian, perkiraan, solusi, serta persepsinya merupakan hal yang lebih akurat daripada hanya seorang individu yang melakukan pengambilan keputusan ini. Nah, ada yang disebut dengan OD proses model, yaitu orientation, discussion, decision, dan implementation. Nah, dalam membuat keputusan yang baik, grup tidak hanya melakukan vote atau pemilihan, tapi juga menentukan tujuannya, berbagi informasi, mendiskusi musyawarah, mempertimbangkan alternatif untuk solusi, dan mengidentifikasi implikasi atau implementasi seperti apa yang dapat dilakukan oleh grup. Nah, dimulai dari proses yang pertama itu orientation. Proses orientasi ini dimulai dengan mengklarifikasikan tujuan atau goal, serta menyisihkan waktu untuk merencanakan cara kerja tim. Nah, grup yang menyisihkan waktu untuk melakukan hal ini akan menjadi lebih efektif daripada grup yang tidak, karena tujuan merupakan hal paling mendasar dari suatu decision making process, sehingga penetapan tujuan dan perencanaan ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, ada yang disebut dengan goal and goal path. Ini terdiri dari goal clarification dan goal path clarification. Nah, untuk goal clarification sendiri ini merupakan proses di mana grup menetapkan tujuan yang spesifik dan dapat dicapai, lalu meninjau misi keseluruhan kelompok, masalah yang dihadapinya dan keputusan apa yang harus dibuat, hasil yang ingin dicapai, dan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi kualitas kinerjanya. Nah, selanjutnya ada yang disebut goal path clarification. Ini berbeda sekali dengan goal clarification, karena di sini kelompok menjabarkan bagaimana akan melakukan pekerjaannya itu, melakukan apa hal yang akan mereka capai nantinya, dengan mengidentifikasi tugas dan subtugasnya, terus peran dan tanggung jawab anggota, lalu bagaimana cara anggota akan bekerja sama satu sama lain, bagaimana kelompok akan membuat keputusan dan menetapkan deadline atau tenggat waktu dalam pengerjaan tugas. Nah,
Selain itu ada yang disebut juga problems with planning. Di dalamnya ada planning fallacy. Jadi kelompok dari awal sudah menyadari bahwa waktu mereka tuh terbatas, sehingga mereka merencanakan pekerjaan mereka dengan menetapkan deadline, meninjau masalah yang akan dihadapi, agar terhindar dari planning fallacy atau kekeliruan memperkirakan lamanya pengerjaan tugas dan penyelesaian masalah. Uh, maka dari itu dalam dalam orientasi ini perencanaan juga merupakan hal yang sangat penting. Nah, untuk dalam film Moneyball sendiri di sini terlihat bahwa Bean sedang menjelaskan identifikasi masalah ketika grup ini sebenarnya udah mulai diskusi dari awal, padahal belum on the same page gitu, belum tahu sebenarnya inti masalahnya itu apa dan harus mencapainya gimana. Makanya Bin memulai dulu dengan proses orientasi tadi. Nah, selanjutnya discussion ini merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk tujuan bersama seperti memecahkan masalah, membuat keputusan, dan atau meningkatkan pemahaman peserta mengenai situasi yang sedang dihadapi. Nah, diskusi ini sendiri merupakan jantungnya dari decision making process karena sebelum ketika kita ingin membuat keputusan, komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Nah, ada 4 macam hal yang perlu kita tahu dalam diskusi ini. Yang pertama, collective memory, proses di mana sumber informasi itu informasi disimpan oleh beberapa anggota, nggak cuma satu orang. Jadi uh, informasi yang didapatkan juga lebih banyak sehingga akan lebih baik ketika melakukan diskusi. Kemudian ada yang disebut juga cross queuing, yaitu recall atau peningkatan kembali daya ingat sama diskusi. Nah, di sini ada hubungan dengan information exchange di mana ada pernyataan-pernyataan anggota yang dibuat untuk keseluruhan kelompok yang nantinya akan men-trigger anggota lain untuk menyampaikan juga informasi yang mereka miliki. Lalu mereka ketahui. Lalu yang kedua information exchange itu di dalamnya juga terjadi anggota yang berbagi informasi mengenai masalah, menyatakan setuju atau tidak setuju, serta meminta lebih banyak informasi serta klarifikasi kepada anggota lainnya. Kemudian yang ketiga ada processing information. Nah, dalam memproses informasi ini terjadi tanya jawab, diskusi terkait opsi alternatif kayak pros and cons-nya, kekuatan dan kelemahannya. Terus juga mereka menganalisis dan atau mendebatkan ide masing-masing dan mencatat kalau misalkan ada error atau kecacatan dalam argumen solusi mereka yang nantinya akan disampaikan di uh, poin selanjutnya, yaitu error detection and correction. Nah, di error detection ini grup akan lebih peka terhadap kesalahan argumen satu sama lain karena setiap orang kan punya pandangan berbeda dan pemikiran orang-orang yang uh, mempunyai tujuan yang sama akan jauh lebih baik daripada memikirkan sendiri. Jadi kayak bisa jadi kita mikir bahwa apa yang kita sampaikan atau kita pikirkan sudah benar, padahal masih ada error di dalamnya. Nah, itu akan dikoreksi oleh anggota-anggota lain dalam kelompok diskusi. Nah, di sini terjadi diskusi yang sebenarnya tidak berjalan begitu baik karena keputusan sudah dibuat oleh Bin sebelum diskusi dimulai. Iya, jadi dalam scene ini sebenarnya mereka hendak berdiskusi untuk memutuskan siapa pemain yang akan direkrut untuk menggantikan satu pemain yang sangat bagus. Nah, Bin ini
cuman memberikan argumennya dan memberikan apa ya, bukan lagi saran tapi keputusan gitu. Jadi anggota yang lain jadi cuman mendengarkan dan nggak apa menyampaikan argumen tapi tidak diterima gitu sama Bina. Nah ini contoh diskusi yang kurang baik. Ya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya sini akan menjelaskan bagian selanjutnya itu the difficulty of discussion. Jadi diskusi kelompok ini tuh sebenarnya metode yang sangat baik untuk memecahkan masalah. Tapi sayangnya, diskusi ini tuh membutuhkan keterampilan, motivasi, dan juga latihan. Tapi nggak semua kelompok itu bisa mengumpulkan ketiga elemen utama itu. Pertama, groups are forgetful. Kelompok itu dapat menggunakan cognitive mechanism seperti cross-cueing dan transactive memory untuk meningkatkan daya ingat informasi. Tetapi, kelompok itu tuh bukan keajaiban yang membantu ingatan. Jadi ketika peneliti membandingkan ingatan antara collaborative group, nominal groups, dan individu, ditemukan bahwa ingatan nominal groups itu lebih baik daripada collaborative groups, dan collaborative groups itu lebih baik daripada individu. Nah, tapi hilangnya motivasi ini juga bisa terjadi dalam kelompok. Sebagian itu menjelaskan kenapa terjadi penurunan efisiensi pemrosesan. Namun kompleksitas pengaturan grup juga mempengaruhi kemampuan anggota untuk mengatur informasi dalam memori, sehingga dapat mempengaruhinya. Akibatnya, collaborative groups itu berkinerja sangat buruk ketika mencoba mengingat informasi yang tidak terorganisir. Tetapi, mereka itu melakukan hal yang sama baiknya dengan kelompok nominal ketika mereka itu mengingat informasi yang terorganisir. Ketidakcukupan dalam ingatan kolektif ini itu mungkin begitu substansial, sehingga kelompok itu nggak dapat mengingat keputusan mereka, kecuali mereka menyimpan catatan tertulis tentang keputusan tersebut. Selanjutnya ada group members misunderstand. Anggota kelompok itu membuat keputusan dengan bertukar informasi, tapi sering terjadi kesalahan baik ketika mengungkapkan pesan maupun saat anggota grup ini tuh mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Dari sisi pengirim, banyak anggota kelompok yang tidak memiliki keterampilan untuk mengekspresikan diri mereka. Mereka gagal memastikan bahwa pesan verbal maupun non-verbal yang mereka sampaikan itu mudah dipahami oleh orang lain. Selain itu, dari sisi penerima, ketidakakuratan juga muncul dari batasan pemrosesan informasi dan kebiasaan mendengarkan manusia yang mungkin aja salah. Pendengaran itu cenderung level atau menyederhanakan dan mempersingkat, sharpen, memperindah perbedaan yang dibuat oleh pembicara, dan juga assimilate, yaitu menafsirkan pesan sehingga sesuai dengan harapan dan keyakinan pribadi. Next, kegagalan dalam bertukar informasi ini tuh dapat disebabkan oleh 9 faktor ini. Yang pertama itu ada poor meeting planning. Jadi rapatnya itu nggak terorganisir dengan baik. Misalnya melibatkan orang yang salah, waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu nggak memadai, dan agenda yang digunakan untuk menyusun rapat itu nggak membantu dan juga nggak akurat. Selanjutnya itu ada lack of skill in communication. Jadi nggak hanya anggota aja yang sering gagal untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, tetapi mereka juga itu jarang mengomunikasikan ide dan pendapat mereka dengan cara yang menarik dan juga informatif. Yang ketiga ada egocentric behavior. Jadi beberapa anggota itu mendominasi rapat dan menggunakan rapat untuk memamerkan, mengintimidasi, mendukung atau juga mengeluh. Selanjutnya ada low engagement. Terlalu banyak anggota yang nggak mengambil bagian secara efektif dalam sesi tersebut. Mereka itu nggak bicara dan menjadi sukarelawan dengan bergabung dengan orang lain. Mereka itu kadang hanya menatap orang lain ataupun diam. Selanjutnya ada sidetrack. Jadi pertemuannya itu nggak fokus pada topik itu. Jadi banyak dari singgung dan hal-hal yang nggak relevan. Selanjutnya ada interruption. Jadi alur rapat ini tuh terganggu karena anggotanya itu saling mengganggu. Contohnya itu kayak menerima panggilan telepon atau melakukan percakapan selain yang dibicarakan di diskusi itu. Terus ada inadequate leadership. Jadi pemimpinnya itu nggak terorganisir, sehingga nggak memfasilitasi atau mengontrol proses rapat tersebut. Yang ke-8 ada negative attitudes and emotion. Jadi anggotanya ini itu nggak berkomunikasi dengan cara yang sopan dan hormat. Mereka ini mengungkapkan kemarahan, menggerutu,
dan juga sebagainya. Dan yang terakhir itu ada follow up. Jadi nggak ada yang terjadi sebagai hasil dari pertemuan tersebut. Nggak ada implementasi dari keputusan yang telah dibuat itu. Jadi di film Moneyball ini itu di saat diskusi itu untuk menentukan kandidat pemain, para pemandu bakat ini tuh yang banyak bapak-bapak yang udah tua itu malah membicarakan ketetampanan kandidat. Bisa di next slide. Nih, jadi kayak mereka tuh ngomong kalau ini nih tampan, jadi oke juga. Ada juga yang malah membicarakan kehidupan pribadi kandidatnya. Mereka itu nggak berfokus pada topik mereka, yaitu mencari kandidat yang memiliki kemampuan untuk mencetak skor yang baik. Next. Selanjutnya itu ada making the decision. Jadi skema keputusan sosial ini itu merupakan sebuah strategi atau aturan yang digunakan oleh kelompok untuk memilih satu alternatif di antara berbagai alternatif yang diajukan dan dibahas selama musyawarah kelompok. Ini tuh termasuk aturan keputusan yang diakui secara eksplisit, contohnya itu kelompok menerima alternatif yang disukai oleh mayoritas, dan prosedur keputusan implisit. Contohnya itu kelompok menerima alternatif yang disukai oleh anggota yang paling berkuasa. Next slide. Jadi ada beberapa skema keputusan sosial yang umum. Yang pertama itu adalah rata-rata averaging. Dalam beberapa kasus, kelompok ini tuh membuat keputusan dengan menggabungkan preferensi masing-masing individu menggunakan beberapa jenis prosedur komputasi. Keuntungannya itu adalah keputusan ini itu nggak memerlukan interaksi antara anggotanya, dan seringkali itu ternyata akurat. Sayangnya, ada kerugian yang sama pentingnya terkait waktu proses pemeringkatan. Jadi jika kelompok hanya membuat rata-rata tanpa diskusi, maka manfaat diskusi itu akan hilang. Anggota juga mungkin merasa bahwa proses tersebut itu selalu sewenang-wenang, sehingga mereka itu merasa tanggung jawab untuk melakukan keputusan itu sedikit. Yang kedua itu ada voting. Jadi di voting ini itu anggota mengungkapkan preferensi individu mereka, baik di depan umum atau untuk mengurangi tekanan sosial itu mereka melakukan pemungutan secara rahasia. Dalam kebanyakan kasus, kelompok itu memilih alternatif yang disukai oleh mayoritas anggota. Tapi ada juga kasus yang mereka itu memilih pluralitas yang lebih substansial. Contohnya itu skema mayoritas 2/3. Jadi ada beberapa kelompok juga yang menggunakan metode peringkat dengan lebih banyak poin yang diberikan kepada alternatif yang berperingkat lebih tinggi daripada yang lainnya. Ada juga kasus yang lebih jarang lagi, yaitu aturan keputusan grup yang dapat memberikan otoritas kepada individu untuk memutuskan keputusan yang akan datang, atau ini disebut juga dengan skema veto. Ketika peneliti ini tuh membandingkan aturan keputusan ini, pluralitas ini itu mudah dan efektif, tapi juga memiliki keterbatasan. Ketika pemungutan suara udah dekat, beberapa anggota kelompok ini itu mungkin merasa terasing dan juga dikalahkan. Akibatnya, mereka tuh nggak puas dengan keanggotaan mereka dan cenderung tidak mendukung keputusan tersebut. Pemungutan suara itu juga bisa mengarah kepada politik internal, karena anggota berkumpul sebelum rapat untuk menerapkan tekanan atau membentuk koalisi. Selanjutnya itu ada reaching konsensus. Di konsensus ini, kelompok itu mendiskusikan masalah mereka sampai tercapai kesepakatan secara bulat. Skema keputusan konsensus ini itu seringkali meluas dan dapat mengarah pada komitmen tingkat tinggi terhadap keputusan yang dipilih oleh kelompok. Orang tuh biasanya mengungkapkan kepuasan lebih dengan prosedur ini dibanding metode pengambilan keputusan lainnya. Namun, sayangnya itu membangun konsensus itu membutuhkan banyak waktu, dan jika terburu-buru itu strategi tersebut dapat gagal. Konsensus itu, entah itu dicapai dengan pemungutan suara ataupun diskusi yang berkepanjangan, konsensus ini tuh memiliki efek positif jangka panjang pada kinerja anggotanya. Yang terakhir ada delegating. Jadi delegasi ini itu keputusannya itu dibuat oleh pemimpin grup atau didelegasikan ke salah satu anggota subkelompok atau juga orang di luar grup. Jadi di bawah skema ini tuh pemimpin, presiden atau individu lain itu membuat keputusan akhir tanpa masukan dari anggota kelompoknya. Keuntungan delegasi ini tuh adalah hal ini tuh menghemat waktu kelompok dan juga
sesuai juga untuk masalah yang kurang penting. Delegasi ini tuh juga seringkali digunakan oleh kelompok untuk menghindari tanggung jawab dan juga kesalahan jika keputusannya salah. Next. Jadi kelompok itu umumnya menggunakan konsensus ketika mereka menghadapi masalah yang sensitif. Tapi kadang juga mereka melakukan skema pemungutan suara untuk membuat pilihan yang sederhana. Next slide. Jadi terdapat 5 jenis dasar pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah leader decides. Jadi pemimpin ini itu memecahkan masalah atau membuat keputusan dan mengumumkannya kepada kelompok. Pemimpin ini tuh mungkin mengandalkan informasi yang tersedia bagian pada saat itu, tapi juga bisa juga memperoleh informasi dari anggota kelompok. Tapi anggota kelompok ini tuh hanya memberikan informasi aja kepada pemimpin. Yang kedua, ada leader consult members. Di sini tuh pemimpin berbagi masalah dengan anggota kelompok secara individu. Lalu dia tuh mendapatkan ide dan saran dari mereka tanpa bertemu sebagai kelompok penuh. Pemimpin kemudian membuat keputusan yang mungkin aja nggak mencerminkan pengaruh seluruh anggota kelompok. Selanjutnya adalah leader consult the group. Jadi pemimpin ini tuh mendiskusikan masalah dengan anggota dan itu sebagai kelompok secara kolektif. Lalu dia itu mendapatkan masukan dari mereka. Kemudian pemimpin itu membuat keputusan yang mungkin aja nggak mencerminkan pengaruh dari anggota kelompok. Next itu ada facilitate group discussion. Jadi pemimpin ini tuh mengkoordinasikan analisis kelompok tentang masalah. Terus membantu kelompok mencapai konsensus tentang masalah tersebut. Pemimpin ini itu aktif dalam proses, tapi tidak mencoba untuk mempengaruhi kelompok untuk mengadopsi solusi tertentu. Pemimpin ini tuh hanya menerima keinginan kelompok dan melaksanakan setiap keputusan yang didukung oleh seluruh kelompok itu. Yang terakhir itu ada group decide. Jadi ketika kelompok udah berfungsi secara independen, maka kelompok itu bisa membuat keputusan tanpa keterlibatan langsung dari pemimpinnya. Pemimpin itu hanya memberikan dukungan, arahan, dan juga klarifikasi serta sumber daya yang sesuai dengan pertimbangan kelompok. Tapi pemimpin ini tuh nggak mempengaruhi keputusan kelompok secara langsung. Jadi di film Moneyball ini itu Billy itu menerapkan keputusan berdasarkan leader decide. Jadi dia sebagai general manager itu membuat keputusan dan mengumumkan kepada kelompok tanpa terpengaruh secara langsung dari pendapat orang lain. Next. Yang selanjutnya itu ada implementation. Jadi ketika keputusan itu sudah dibuat, maka yang pertama itu keputusan itu harus dilaksanakan, yang kedua itu kualitas keputusan itu harus dievaluasi. Ini social justice, jadi implementasi dalam beberapa kasus kurang lebih itu berhasil tergantung pada persepsi keadilan keputusan. Penilaian keadilan ini itu ditentukan oleh dua bentuk keadilan. Yang pertama itu distributif dan yang kedua itu prosedural. Jadi keadilan distributif ini itu menyangkut bagaimana hak sumber daya dan juga biaya dibagikan dan dikenakan pada anggota kelompok. Sebaliknya, keadilan prosedural ini itu keadilan dan legitimasi yang dirasakan dari metode yang digunakan untuk membuat keputusan, menyelesaikan perselisihan dan juga mengalokasikan sumber daya. Dan dalam konteks peradilan itu menggunakan prosedur yang adil dan tidak memihak. Implementasi yang berhasil ini tuh tergantung kepada dua bentuk keadilan tersebut. Bagaimana keputusan dibuat itu juga sama pentingnya. Jadi ketika prosedur yang adil diikuti oleh anggota kelompok itu merasa lebih puas dengan keputusan dan akan lebih mungkin untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Orang cenderung menganggap keputusan itu sebagai keputusan adil jika prosedur keputusan diterapkan. Yang pertama itu secara konsisten, yang kedua tanpa kepentingan pribadi, yang ketiga atas dasar informasi yang akurat, yang keempat dengan peluang untuk mengoreksi keputusan, yang kelima dengan kepentingan semua pihak terkait terwakili, dan yang terakhir itu mengikuti standar moral dan etika. Kelompok yang menggunakan metode prosedural aja itu biasanya membuat keputusan yang akan lebih berhasil selama tahap implementasinya. Next. Selanjutnya ada participation and voice. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi persepsi tentang keadilan prosedural. Tapi ketika orang itu percaya bahwa mereka memiliki suara dalam masalah tersebut,
atau mereka itu percaya bahwa mereka itu dapat mengungkapkan kekhawatiran mereka itu dan orang lain itu akan menanggapinya. Maka mereka ini cenderung lebih terlibat dalam mengimplementasikan keputusan akhir itu. Anggota cenderung lebih puas dan lebih mungkin untuk menerapkan keputusan ketika mereka itu secara efektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Atau ini disebut juga dengan the voice effect. Di film Moneyball ini tuh Billy itu kurang melibatkan Art. Padahal Art ini tuh atletik manajernya. Akibatnya Art itu mengabaikan strategi yang dibuat oleh Billy. Dan ia itu mengimplementasikan keputusan berbeda dari keputusan yang udah dibuat oleh Billy sebelumnya. Next. Selanjutnya, evaluating the plan. Jadi ketika udah jelas bahwa sebuah keputusan itu salah, kelompok itu mengambil langkah untuk mengevaluasi penyebab kegagalan tersebut. Selanjutnya ada dysfunctional post-decision tendency. Jadi kelompok itu biasanya mengumpulkan dan menimbang informasi tentang kinerja mereka dan menggunakannya itu untuk membuat keputusan menerapkan solusi mereka. Nah, tapi kelompok ini tuh sering banget ya terlalu yakin bahwa solusi mereka itu adalah solusi yang benar. Sehingga proses peninjauan pasca keputusan itu nggak sistematis dan juga dilemahkan oleh bias. Selanjutnya itu kelompok biasanya menolak tanggung jawab ketika keputusan mereka itu menghasilkan kegagalan. Next. Jadi di film Moneyball ini tuh ketika rencana yang dibuat oleh Billy gagal dan Oakland itu mengalami kegagalan, Billy dan Pete itu mengevaluasi penyebab kegagalan mereka. Ternyata penyebabnya itu karena Art itu nggak mengimplementasikan keputusan yang udah Billy buat. Dia tetap menggunakan P-nya sebagai baseman putaran pertama. Padahal dia itu meyakini bahwa Hedberg itu sebagai baseman putaran pertama itu hasil akan jauh lebih baik. Di sini itu Art itu meyakini bahwa bahkan terlalu meyakini bahwa solusi dia menempatkan P-nya sebagai pemain baseman putaran pertama itu merupakan hal yang benar. Padahal belum tentu juga itu hal yang benar. Next slide. Selanjutnya itu ada decisional biases. Jadi membuat keputusan dalam kelompok itu menawarkan sejumlah keuntungan dibanding membuat keputusan secara sendiri. Grup dengan sumber daya dan kapasitas informasi yang lebih besar untuk memproses informasi tersebut itu lebih mampu mengidentifikasikan solusi dan mendeteksi kesalahan dalam penawaran. Anggota juga menemukan bahwa keputusan kelompok itu lebih memuaskan daripada keputusan individu, terutama jika kelompok itu menggunakan proses pengambilan keputusan konsensus. Tapi meskipun kelompok itu memiliki potensi untuk mengungguli individu, mereka tuh nggak selalu mencapai potensi tersebut. Grup itu nggak selalu mengoreksi bias yang biasanya tuh mengganggu para pembuat keputusan individu. Pada kenyataannya bahkan kadang mereka itu memperkuat bias tersebut. Jadi di judgmental biases itu psikolog itu telah mengidentifikasi jumlah bias kognitif dan motivasi yang secara sistematis mendistorsi penilaian dan keputusan kita. Yang pertama decisional sin. Jadi di kelompok ini tuh sayangnya nggak kebal dari bias penilaian ini. Jadi terdapat 3 kategori umum potensi bias. Yang pertama yaitu sense of commission. Jadi ini itu menyalahgunakan informasi dengan cara tertentu, termasuk melanjutkan penilaian berdasarkan informasi yang salah ataupun nggak relevan. Yang kedua ada sense of omission. Jadi gagal untuk mencari informasi, mengembalikan informasi yang berguna, dan juga nggak memeriksa kesalahan dan kesalahannya. Yang ketiga itu ada sense of impressions. Jadi mengandalkan secara tidak tepat pada mental rules of thumb atau heuristic yang terlalu menyederhanakan keputusan atau memasukkan kesalahan ke dalam proses keputusan. Next slide. Jadi dari 3 tipe error ini tuh ada contoh-contohnya. Yang pertama dari sense of commission. Contohnya itu ada belief perseverance, yaitu ketergantungan pada informasi yang telah ditinjau dan ditemukan tidak akurat. Yang kedua ada sunk cost bias. Jadi ini tuh keengganan untuk meninggalkan suatu tindakan setelah investasi dilakukan dalam tindakan tersebut. Yang ketiga itu ada extra evidentiary bias. Jadi penggunaan informasi yang seorang telah diberitahu secara eksplisit untuk diabaikan.
Yang keempat ada hindsight bias. Jadi ini tuh kecenderungan untuk melebih-lebihkan keakuratan pengetahuan sebelumnya tentang suatu hasil. Dari tipe of error sense of omission ada base rate bias. Jadi ini itu kegagalan untuk memperhatikan informasi tentang kecenderungan umum. Yang kedua ada fundamental attribution error. Ini itu menekankan penyebab dispositional saat membuat atribusi tentang penyebab perilaku seseorang. Yang ketiga itu ada confirmation bias. Jadi ini itu kegagalan untuk mencari informasi yang dapat mematahkan kesimpulan. Yang ketiga dari sense of impressions itu ada availability heuristic. Jadi mendasarkan keputusan pada informasi yang tersedia aja. Yang kedua itu ada conjunction bias. Jadi seorang itu gagal untuk mengenali bahwa probabilitas dua peristiwa yang terjadi bersamaan itu pasti akan selalu lebih kecil daripada probabilitas hanya satu peristiwa yang terjadi. Yang ketiga itu ada representativeness heuristic. Jadi ketergantungan yang melebihkan pada aspek-aspek yang menonjol, tetapi menyesatkan dari suatu masalah. Next. Selanjutnya itu ada restoring rationality. Jadi kelompok itu bisa aja melakukan kesalahan dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya itu yang dia tadi. Tapi mereka juga itu bisa mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kerentanan mereka terhadap bias ini. Contohnya diskusi itu memberi anggota kelompok kesempatan untuk menguji kecenderungan awal mereka. Tapi tinjauan ini itu kadang itu cenderung bias. Jadi biasanya itu orang mencari informasi yang menegaskan preferensi mereka dan mereka menghindari bukti yang tidak meyakinkan. Kelompok ini tuh bisa meminimalkan bias konfirmasi ini itu jika mereka dengan sengaja melarang pernyataan publik tentang apapun preferensi awal mereka. Grup juga bisa menghindari bias konfirmasi sepenuhnya dengan memanfaatkan keragaman dan juga pengalaman dan keahlian anggotanya. Selanjutnya, grup itu juga bisa memaksimalkan rasionalitas anggotanya dengan satu cara sederhana, yaitu membayar mereka ketika mereka itu membuat keputusan yang baik. Jadi ada psikolog sosial yang menemukan bahwa kelompok yang mereka pelajari itu emang rawan melakukan kesalahan, tapi mereka itu lebih rasional daripada individu, terutama ketika mereka itu diberi insentif seperti penghargaan berupa uang ketika mereka itu melakukan membuat keputusan yang baik. Next. Jadi ini tuh kayak ada sebuah kasus kayak Linda berusia 31 tahun, dia itu lajang, belak-belakannya juga sangat cerdas. Dia itu mengambil jurusan filsafat. Sebagai mahasiswa, dia sangat prihatin dengan masalah diskriminasi dan juga keadilan sosial. Dan dia itu juga berpartisipasi dalam demonstrasi anti nuklir. Jadi dikasih dua pilihan. Pertama itu Linda adalah teller bank, yang B itu Linda adalah teller bank yang juga aktif dalam gerakan feminisme. Banyak orang yang salah menjawab pertanyaan ini. Mereka tuh memilih pilihan yang B, yaitu Linda adalah teller bank dan juga aktif dalam gerakan feminis. Tetapi hukum probabilitas itu memberitahu kita bahwa kemungkinan sebuah konjungsi atau dua hal yang terjadi bersama-sama selalu lebih kecil kemungkinannya daripada kemungkinan hanya satu hal yang terjadi. Orang yang menjadi teller bank dan feminis itu hanya sebagian kecil dari orang yang menjadi teller bank. Jadi kemungkinan A itu pasti lebih besar daripada B. Ketika peneliti menguji individu dan kelompok dengan masalah Linda ini itu, mereka menemukan bahwa kelompok dengan 2 orang dan 3 orang itu mengungguli individu. Jadi kelompok 2 orang itu membuat kesalahan yang lebih sedikit daripada individu, tapi kelompok 3 orang itu membuat kesalahan lebih sedikit lagi daripada kelompok yang berisikan 2 orang itu. Selanjutnya baik dari kelompok maupun individu itu menjadi lebih rasional. Meskipun lebih rasional ketika mereka itu mendapatkan hadiah. Contohnya itu bonus $4 ketika mereka menjawab permasalahan itu dengan benar. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maria Helena. Saya Maria Helena akan menjelaskan mengenai the shared information bias. Jadi shared information bias itu adalah kecenderungan kelompok untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk membahas informasi yang diketahui semua anggota atau informasi bersama
dan lebih sedikit waktu untuk memeriksa informasi yang hanya diketahui oleh sedikit anggota atau tidak dibagikan. Selanjutnya ada the common knowledge effect. Itu hal positif dari ini adalah kelompok dapat mengumpulkan sumber daya masing-masing untuk membuat keputusan yang memperhitungkan lebih banyak informasi daripada yang dapat dipertimbangkan oleh satu individu. Sedangkan hal negatifnya yaitu kelompok sering menunjukkan bias informasi bersama, yaitu mereka menghabiskan terlalu banyak waktu diskusi mereka untuk memeriksa rincian yang diketahui oleh 2 atau lebih anggota kelompok daripada informasi yang hanya diketahui oleh salah satu dari mereka. Selanjutnya ada the hidden profile problem, yaitu konsekuensi berbahaya dari bias informasi yang dibagikan ini sangat besar ketika kelompok harus mempertimbangkan dengan hati-hati informasi yang tidak dibagikan untuk membuat keputusan yang baik. Contohnya, jika grup sedang mengerjakan masalah ketika informasi yang dibagikan menunjukkan bahwa alternatif A benar, tetapi informasi yang tidak dibagikan lebih memilih alternatif B, maka grup banyak akan menemukan apa yang disebut profil tersembunyi ini jika membahas informasi yang tidak dibagikan. Next. Selanjutnya yaitu what causes the shared information bias. Jadi bias informasi bersama itu mencerminkan tujuan ganda dari diskusi. Sebagai bentuk pengaruh informasional, diskusi membantu individu mengumpulkan bukti dan informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang baik. Namun sebagai bentuk pengaruh normatif, diskusi memberikan kesempatan kepada anggota untuk saling mempengaruhi pendapat tentang suatu masalah. Membahas informasi yang tidak dibagikan mungkin mencerahkan, tetapi membahas informasi bersama membantu kelompok mencapai konsensus. Bias informasi yang dibagikan juga mencerminkan kebutuhan psikologis dan interpersonal anggota kelompok. Jika anggota kelompok masuk ke dalam diskusi kelompok dengan preferensi yang jelas, mereka akan membantah preferensi mereka dan menolak untuk berubah pikiran. Diskusi seharusnya membuat mereka mengubah pendapatnya karena informasi tambahan terungkap, tetapi ternyata tidak. Next. Selanjutnya yaitu can the shared information bias be avoided? Meskipun kelompok lebih suka menghabiskan waktu mereka untuk mendiskusikan informasi bersama, anggota berpengalaman menghindari kecenderungan ini dan mereka sering campur tangan untuk memfokuskan perhatian kelompok pada data atau informasi yang tidak dibagikan. Kelompok juga dapat menghindari bias informasi bersama jika mereka menghabiskan lebih banyak waktu secara aktif mendiskusikan keputusan mereka. Metode lain untuk menghindari bias termasuk meningkatkan keragaman pendapat dalam kelompok, menggunakan pendekatan advokasi daripada diskusi umum, menekankan pentingnya perbedaan pendapat, dan memperkenalkan diskusi sebagai topik baru daripada kembali ke item yang telah dibahas sebelumnya. Teknologi juga menawarkan solusi untuk bias tersebut, yaitu sistem pendukung keputusan grup atau Group Decision Support System. Nah, Group Decision Support System ini merupakan seperangkat kelompok alat terintegrasi yang digunakan untuk menyusun dan memfasilitasi pengambilan keputusan mereka, termasuk program komputer yang mempercepat akuisisi data, komunikasi di antara anggota kelompok, berbagi dokumen, dan tinjauan sistematis atas tindakan dan hasil alternatif. Next. Selanjutnya yaitu mengenai group polarization. Yang pertama ada risky shifts in groups. Banyak dari studi awal menggunakan choice dilemmas questionnaire untuk mengukur tingkat risiko yang bersedia diterima orang. Choice dilemmas questionnaire sendiri merupakan ukuran kesediaan untuk membuat keputusan berisiko yang meminta responden membaca serangkaian skenario yang melibatkan tindakan yang mungkin atau mungkin tidak menghasilkan keuntungan finansial, interpersonal, atau pendidikan dan menunjukkan kemungkinan keberhasilan yang harus ada sebelum mereka akan merekomendasikan tindakan yang diambil. Para peneliti berharap bahwa kelompok akan lebih berhati-hati daripada individu, tetapi mereka malah menemukan efek pergeseran yang berisiko atau risky shift effect. Pilihan kelompok cenderung sedikit lebih berisiko. Risky shift effect sendiri merupakan kecenderungan kelompok untuk membuat keputusan yang lebih berisiko daripada individu. Next. Selanjutnya ada cautious shifts in group. Nah, peneliti menemukan bahwa diskusi kelompok dapat menyebabkan pergeseran sikap, keyakinan, nilai, penilaian, dan persepsi anggota. Contohnya di Prancis, misalnya di mana orang pada umumnya menyukai pemerintah mereka, tetapi tidak menyukai orang Amerika. Diskusi kelompok meningkatkan sikap mereka terhadap pemerintah mereka, tetapi memperburuk opini negatif mereka terhadap orang Amerika. Demikian pula, orang-orang yang sangat berprasangka buruk yang membahas masalah rasial dengan orang-orang berprasangka lainnya menjadi lebih berprasangka buruk.
Namun, ketika orang yang berprasangka ringan mendiskusikan masalah rasial dengan individu lain yang memiliki prasangka ringan, mereka menjadi kurang berprasangka. Next. Selanjutnya ada polarization in groups. Nah, peneliti akhirnya menyadari bahwa perubahan berisiko setelah diskusi kelompok adalah bagian dari proses yang lebih umum. Ketika orang mendiskusikan masalah dalam kelompok, mereka terkadang menarik kesimpulan yang lebih ekstrim daripada yang disarankan oleh rata-rata penilaian individu mereka. Arah pergeseran ini tergantung pada preferensi awal rata-rata mereka. Proses inilah yang disebut sebagai polarisasi kelompok atau group polarization, yang artinya kecenderungan anggota kelompok musyawarah untuk pindah ke posisi yang lebih ekstrim dengan arah pergeseran yang ditentukan oleh mayoritas atau rata-rata preferensi prapembebasan anggota. Next. Selanjutnya ada causes of polarization. Yang pertama yaitu social comparison. Nah, ketika kita membuat pilihan bersama, kita menggunakan orang lain sebagai titik referensi untuk mengevaluasi preferensi dan posisi kita sendiri. Jika misalnya kita menemukan mayoritas kelompok menyukai risiko, maka untuk membuat kesan yang baik, kita dapat mengklaim bahwa kita benar-benar menyukai risiko. Yang kedua yaitu persuasive arguments. Kita mengubah pendapat kita karena kita diyakinkan oleh argumen dan ide orang lain. Dan kelompok biasanya menghasilkan lebih banyak argumen yang mendukung posisi yang didukung oleh mayoritas kelompok atau posisi yang paling konsisten dengan nilai-nilai sosial yang dominan. Nah, akibatnya kelompok tersebut meyakinkan dirinya sendiri karena lebih banyak argumen yang mendukung sudut pandang dominan dikemukakan selama diskusi. Yang ketiga ada social identity. Teori identitas sosial menunjukkan bahwa kita tidak diyakinkan oleh isi argumen orang lain, tetapi oleh konsensus opini. Nah, jika melalui diskusi kita menjadi percaya bahwa anggota prototipe kelompok memegang sikap yang relatif ekstrim dalam masalah ini, jika kita mengidentifikasi dengan kelompok, kita akan bergeser ke arah itu. Pergeseran ini menyebabkan keragaman pendapat dalam kelompok menurun, karena kita semua menyatu pada apa yang kita anggap sebagai pendapat prototipe anggota kelompok. Konsepsi prototipe ini juga dapat bergeser ke posisi yang lebih ekstrim untuk membedakan grup dari kelompok lain. Next. Selanjutnya yaitu ada the consequences of polarization. Nah, dalam beberapa kasus polarisasi dapat menghasilkan efek yang positif. Jika dilihat dari perspektif evolusi, grup dirancang untuk memantau risiko. Oleh karena itu, mereka peka terhadap ancaman dan mendesak kehati-hatian saat waspada. Kemanjuran kolektif suatu kelompok dapat meningkat saat anggota yang optimis secara individu bergabung bersama dan mendiskusikan peluang mereka untuk sukses. Anggota kelompok pendukung mungkin menjadi jauh lebih berharap akan kesempatan mereka untuk pulih ketika mereka berkumpul bersama dengan orang lain yang cukup optimis. Inovasi dan ide-ide baru dapat diadopsi oleh banyak orang karena polarisasi memperkuat antusiasme terhadap produk, metode, atau pandangan baru. Polarisasi juga dapat mendorong penguatan posisi dalam kelompok yang mungkin tidak terekspresikan atau bahkan ditekan. Jadi, polarisasi meskipun terkadang menjadi sumber kesalahan dan dalam beberapa kasus dapat berdampak menguntungkan pada grup dan anggotanya. Next. Nah, contoh The Consequence of Polarization dalam film Moneyball adalah Billy Beane yang berdiskusi dengan asistennya Peter akhirnya menerapkan konsep sabermetrics dalam olahraga baseball. Nah, hal tersebut telah mengubah paradigma lama di dunia baseball tentang bagaimana merekrut, meraih, maupun memberi value kepada pemain pro. Jika dahulu pencari bakat hanya melihat data stolen base, runs battle in, dan battling average sebagai dasar untuk melihat pemain, kini indikator seperti on-base percentage, slugging percentage adalah indikator terbaik dalam merekrut dan menilai pemain tim baseball. Dalam hal ini, diskusi mereka tersebut berhasil memberikan cara pandang baru. Next. Selanjutnya yaitu victims of groupthink. Next. Nah, yang pertama yaitu symptoms of groupthink. Yang pertama ada overestimation of the group. Nah, grup yang telah jatuh ke dalam perangkap groupthink sebenarnya merencanakan kegagalan dan membuat semua pilihan yang salah. Namun, para anggota biasanya berasumsi bahwa semuanya berjalan dengan sempurna. Optimisme yang tidak beralasan ini ada ilusi kekebalan dan ilusi moralitas. Nah, yang pertama yaitu ada illusion of invulnerability. Jadi, seorang perencana melebih-lebihkan kecerdasan mereka.
Anggota merasa bahwa mereka berkinerja baik meskipun sebenarnya tidak. Perasaan yakin dan percaya diri menyelimuti kelompok itu. Nah, perasaan percaya diri dan kekuatan itu dapat membantu mencapai tujuan mereka. Perasaan bahwa semua rintangan dapat dengan mudah diatasi melalui kekuatan dan keberuntungan dapat memotong pemikiran analitik yang jelas dalam kelompok pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada illusions of morality, yaitu para perencana percaya pada moralitas yang melekat pada kelompok mereka dan keputusannya. Next. Selanjutnya ada closed-mindedness, yaitu grup yang diambil alih oleh grup think bukanlah grup berpikiran terbuka yang mencari ide dan perspektif baru. Sebaliknya, mereka berpikiran tertutup. Cara kaku menutup diri dari alternatif hanya berusaha untuk mendukung keputusan awal mereka melalui rasionalisasi dan stereotip. Collective rationalization, yaitu begitu kelompok mulai condong ke arah mendukung rencana, anggota mulai mengabaikan informasi dan opini yang mempertanyakan keputusan awal mereka. Mereka gagal untuk mempertimbangkan kembali asumsi mereka karena tidak diperlukan. Selanjutnya yaitu ada stereotyping. Contohnya yaitu anggota kelompok pendapat yang tidak akurat dan negatif tentang Castro dan ideologi politiknya. Nah, Castro di sini digambarkan sebagai pemimpin yang lemah, komunis yang jahat, dan orang yang terlalu bodoh untuk menyadari bahwa negaranya akan diserang. Kemampuannya untuk mempertahankan angkatan udara didiskreditkan, begitu pula kontrolnya atas pasukan dan warga negaranya. Para peserta kelompok meremehkan musuh mereka begitu jelas sehingga mereka mengirim kekuatan 1.400 orang untuk melawan kekuatan 200.000 dan mengharapkan keberhasilan yang next. Bisa tolong di next. Selanjutnya yaitu pressure toward uniformity, yaitu perjuangan untuk mencapai konsensus adalah aspek kehidupan yang esensial dan tidak dapat dihindari dalam kelompok. Tetapi dalam situasi pemikiran kelompok, tekanan antar pribadi membuat persetujuan menjadi terlalu mudah dan ketidaksetujuan menjadi terlalu sulit. 4 indikator dari tekanan ini adalah self-censorship, illusion anonymity, direct pressure on dissenters, dan self-appointed mind guards. Yang pertama yaitu self-censorship. Nah, dalam kelompok perencanaan, banyak anggota kelompok yang secara pribadi merasa tidak pasti tentang rencana tersebut, tetapi mereka menyimpan keraguan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu illusion of anonymity. Contohnya, para anggota tampaknya setuju bahwa rencana dasar yang disajikan oleh CIA adalah satu-satunya solusi untuk masalah tersebut. Next. Next. Bisa tolong di next. Bisa tolong di next kayaknya. Next dong.
Nah, selanjutnya yaitu ada direct social pressure. Nah, suasana kelompok yang santai dan mendukung tidak meluas ke mereka yang tidak setuju dengan kelompok tersebut. Saat dukungan kelompok untuk rencana tersebut semakin kuat, individu yang tidak setuju ditekan untuk menyimpan keraguan mereka sendiri. Yang terakhir ada mind guards. Nah, jadi beberapa anggota kelompok yang melindungi kelompok dari informasi negatif atau kontroversial dengan menjaga gerbang dan menekan perbedaan pendapat. Mind guard akan mengesampingkan anggota yang tidak setuju dan menekan mereka untuk tetap diam. Beberapa anggota grup melindungi grup dari informasi yang akan menggoyahkan kepercayaan anggota pada diri mereka sendiri atau pemimpin mereka. Nah, yang disebut mind guard ini mengalihkan informasi kontroversial dari grup dengan kehilangannya, lupa menyebutkannya, atau menganggapnya tidak relevan dan dengan demikian tidak layak untuk mendapat perhatian grup. Contoh dalam film Moneyball yaitu saat terjadi perbedaan pendapat di mana anggota manajemen menolak mentah-mentah nama-nama pemain baru pengganti yang diusulkan Billy karena 3 kandidat tersebut dinilai kurang berpotensi dan anggota manajemen juga meremehkan metode sabermetrik sehingga menimbulkan konflik internal. Pemikiran anggota manajemen yang konservatif tersebut menimbulkan beberapa konfrontasi dengan Billy, hingga Billy akhirnya mengambil keputusan untuk memecat orang tersebut dan langsung menunjuk salah satu staf untuk menggantikan orang tersebut demi kebaikan bersama. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang defective decision making. Jadi, defective decision making itu merupakan kecenderungan untuk membuat keputusan yang lebih ekstrim atau beresiko dari preferensi awal anggota kelompok dengan cara berpikir yang melibatkan orang ketika mereka sangat terlibat dalam kesatuan dalam anggota kelompok yang berjuang untuk kebulatan suara mengesampingkan motivasi pribadi mereka. Nah, contohnya dari film Moneyball ini, jadi ada kejadian bahwa Billy Beane memilih untuk mengambil keputusan yang sangat ekstrim dan tidak biasa dari preferensi-preferensi yang dianggap irasional oleh orang-orang baik timnya dan fans-fansnya, yaitu dengan menjual 3 pemain bintang dan menggantinya dengan pemain yang tidak terkenal. Next. Nah, selanjutnya yaitu causes of groupthink. Yang pertama ada cohesiveness, yaitu derajat yang menunjukkan saling ketertarikan antar anggota kelompok yang membuat mereka tetap bersama eksis dalam kelompok yang sama. Nah, kelompok yang kurang kohesi juga dapat membuat keputusan yang buruk. Kelompok yang kompak harus menghindari perdebatan untuk selalu mencapai kohesi. Nah, selanjutnya structural fault of the group or organization. Kohesi adalah kondisi yang diperlukan untuk pemikiran kelompok, tetapi sindrom ini lebih mungkin muncul ketika kelompok diatur sedemikian rupa sehingga menghambat arus informasi dan mendorong kecerobohan dalam penerapan prosedur pengambilan keputusan. Misalnya, itu isolasi kelompok dari kelompok lain. Hal ini dapat mendorong pengembangan perspektif yang unik dan berpotensi tidak akurat tentang masalah dan solusi mereka. Selanjutnya, provocative situational context. Sejumlah faktor situasional provokatif ini dapat mendorong kelompok ke arah kesalahan daripada keakuratan. Karena manusia cenderung menjadi pembuat keputusan yang enggan dalam situasi terbaik. Mereka dapat terurai ketika mereka harus membuat keputusan penting dan berisiko tinggi. Keputusan seperti itu memicu lebih besar ketegangan dan kecemasan. Jadi, anggota kelompok mengatasi stres keputusan yang provokatif ini dengan cara yang kurang logis. Melalui diskusi kolektif akan meminimalkan kemungkinan hasil negatif, berkonsentrasi pada detail kecil, dan mengabaikan masalah yang lebih besar. Next. Selanjutnya, the emergence of groupthink. Yang pertama yaitu archival case studies. Nah, archival case studies ini membandingkan kelompok yang membuat keputusan yang sangat buruk dengan kelompok yang membuat pilihan yang sangat baik untuk menentukan apakah kelompok yang rawan kesalahan lebih menunjukkan gejala groupthink. Hasilnya yaitu semakin tinggi jumlah gejala groupthink, semakin tidak menguntungkan hasil dari delusi kelompok. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu cohesion dan groupthink.
Kelompok kohesif tidak selalu ditakdirkan untuk menjadi korban dari pemikiran kelompok, tetapi tingkat keterpaduan kelompok yang tinggi kondusif untuk frekuensi tinggi gejala pemikiran kelompok, yang pada gilirannya kondusif untuk frekuensi cacat yang tinggi di pengambilan keputusan. Selanjutnya itu structural fault and grouping. Nah, di sini kelompok dengan pemimpin yang mengadopsi gaya tertutup lebih bias daripada penilaian mereka, terutama ketika banyak anggota kelompok memiliki kebutuhan yang tinggi akan kepastian. Kelompok dengan pemimpin dengan kebutuhan kuat untuk kekuasaan juga tampil kurang efektif terlepas dari tingkat kohesi kelompok. Dan yang terakhir yaitu provocative situational context. Nah, tekanan waktu menyebabkan kelompok untuk menghasilkan keputusan yang kurang kreatif, kurang memadai, dan kurang hati-hati. Namun, jika keputusan bersifat rutin atau langsung, strategi ini dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang memadai bahkan baik. Next. Nah, selanjutnya yaitu alternative models. Yang pertama, itu group centrism theory. Jadi, ini merupakan sebuah sindrom tingkat kelompok yang disebabkan oleh usaha anggota yang berlebihan untuk mempertahankan dan mendukung kesatuan kelompok mereka yang mengakibatkan gangguan dalam kemampuan pengambilan keputusan kelompok dan hubungan antar kelompok. Nah, hal ini itu muncul dari upaya anggota kelompok untuk mempertahankan dan mendukung kesatuan kelompok mereka. Grup ini didominasi oleh anggota grup berstatus tinggi yang memiliki dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi dan keputusan grup daripada anggota biasanya. Nah, konsekuensi dari grup centrism ini yaitu konsistensi dengan gejala groupthings. Nah, selanjutnya itu social identity and the ubiquity model. Yang pertama, itu bukan kesatuan kelompok yang meningkatkan gejala pemikiran kelompok, tetapi lebih merupakan ancaman terhadap identitas sosial bersama yang mungkin terjadi jika kelompok gagal. Nah, yang kedua yaitu kelompok tersebut haruslah kelompok yang telah mengembangkan seperangkat norma yang membatasi pendapat anggota sehubungan dengan topik yang sedang didiskusikan. Nah, yang terakhir yaitu pemikiran kelompok yang lebih mudah terjadi jika anggota kelompok kurang percaya diri. Next. Nah, yang terakhir yaitu ada preventing groupthings. Yang pertama, gimana sih cara untuk mencegah groupthings itu? Yang pertama itu ada limiting premature seeking of consensus. Nah, yang kedua itu ada correcting misperception and bias. Yang ketiga, using effective decision making technique. Nah, saya akan menjelaskan teknik-teknik decision making yang efektif. Yang pertama, yaitu identifikasi keputusan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif. Yang keempat, mempertimbangkan buktinya. Yang kelima, pilih alternatif. Yang keenam, mengambil tindakan. Dan yang ketujuh, meninjau keputusan. Next. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih.